Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Untuk banyak alasan, video ini tidak akan laku di pasaran. Karena tentu saja kita lebih menyukai berita-berita terkait dengan artis yang menghibur daripada apa yang diwartakan oleh para ilmuwan terkait dengan hal-hal yang menakutkan. Kita sekarang akan berbicara tentang serangga, makhluk yang sering dianggap sebagai makhluk yang mengganggu, menjijikan, menakutkan, atau hal yang semacam itu, sehingga kita rela merogoh kocek yang cukup besar untuk membasmi mereka. Tetapi dengan cara itulah sebenarnya kita sedang mempercepat kiamat. Kita tidak berbicara tentang kesehatan, kita berbicara tentang ekosistem, bahwa dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, kita sesungguhnya telah membunuhi generasi-generasi sesudah kita. Jadi ayo kita bahas. Beberapa hari sebelum video ini dibuat, Oliver Milman, seorang penulis, itu menerbitkan sebuah buku baru yang judulnya adalah Krisis Serangga, yang digambarkan adalah sebagai sebuah krisis yang jauh lebih mengerikan daripada pemanasan global atau perubahan iklim. Apa isinya? Dia katakan bahwa di seluruh dunia, serangga-serangga itu turun drastis sampai setengahnya. Dan ini adalah kejadian yang tidak pernah terjadi selama 400 juta tahun sebelumnya. Jadi dia mulai menggambarkan beberapa hal kecil. Misalkan di perkotaan kita tentu saja jarang sekali melihat serangga. Tapi di pedesaan-pedesaan pun ketika kita misalkan melihat sawah yang hijau, ladang yang luas dan sebagainya, di sana ada pembunuhan besar-besaran terhadap para serangga, bukan hanya di permukaan tetapi sampai larva-larvanya di dalam tanah. Dan itu semua kita lakukan demi pangan. Tetapi ini sesungguhnya justru malah merusak ekosistem secara keseluruhan sedemikian sehingga kita tidak memiliki harapan lebih besar untuk hidup baik-baik saja di masa depan. Laporan lain, Wildlife Trust, itu juga mengeluarkan data-datanya atau sekumpulan data-datanya yang menunjukkan bahwa krisis serangga ini memang nyata. Misalkan dia sebutkan di Inggris itu setengah dari total populasi serangga itu punah sama sekali. Kemudian di Puerto Rico bahkan sekitar 78 sampai 88%, dan di Jerman itu sekitar 75% dari total populasi serangga yang seharusnya ada di situ itu punah. Nah, ini juga adalah data-data atau angka-angka yang mewakili krisis serangga di seluruh dunia. Lalu apa masalahnya kalau seperti ini? Kan kalau misalkan serangganya udah berkurang atau hilang sama sekali, itu baik buat kita. Berarti tidak ada nyamuk yang akan mengiung-iungkan kuping kita di malam hari, atau tidak ada tumila yang akan menelisik kulit-kulit kita di malam hari. Kan itu adalah sesuatu yang baik. Iya, untuk pribadi yang seperti itu ya mungkin itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau itu dilanjutkan, maka kita akan benar-benar mengalami kepunahan. Maksudnya, dulu seseorang yang mengaku dirinya Einstein, Albert Einstein, mengatakan bahwa kalau di dunia ini tidak ada lebah atau lebah itu punah di saat ini, maka manusia hanya akan bisa bertahan 4 tahun saja sebelum mengalami kepunahan total. Cerita ini tidak benar-benar diyakini apakah berasal dari Einstein yang asli atau tidak, tetapi secara sains ini terkonfirmasi. Jadi maksudnya begini Baraya, 90% tanaman pangan di dunia saat ini itu sangat tergantung pada penyerbukan yang dilakukan oleh serangga. Dan dari 90% itu, 70% penyerbukan itu adalah dilakukan oleh lebah. Jadi kalau lebah punah, maka 70% pangan kita itu akan terhenti, akan mati. Kalau 70% pangan kita terhenti, maka perang global akan terjadi. Karena perang paling relevan sampai sejauh ini adalah bermotif rebutan sumber daya alam. Kalau sumber daya pangannya hanya tersisa 30%, maka perang dijamin akan terjadi. Itu rumusannya seperti itu. Nah, pada faktanya adalah serangga di seluruh dunia termasuk lebah itu mengalami ancaman kepunahan yang dahsyat, dan inilah yang disebut oleh Milman tadi sebagai krisis serangga yang bahkan jauh lebih buruk daripada global warming. Kalau Baraya menganggap bahwa itu kan cuma 70% yang punah dan kemudian akan membuat manusia itu berperang satu sama lain, toh nanti setelah itu manusia tetap akan ada yang selamat kan, ada yang hidup, jadi manusia tidak punah sungguh-sungguh kan. Sebenarnya ini juga keliru Baraya. Maksudnya adalah serangga itu menyerbuki 90% tanaman pangan kita, tetapi juga tentu saja menjadi agen penyerbukan bagi tanaman untuk pangan seluruh hewan di dunia.
Jadi kalau misalkan si serangga itu punah, maka hewan-hewan yang lain juga tidak akan dapat makanan karena tanaman-tanaman itu tidak melakukan penyerbukan atau tidak melakukan proses perkawinan dan reproduksi. Dan karena itu si tanamannya punah dan sesuatu yang memakan tanaman itu juga pasti punah. Dan karena itu manusia sebagai pemakan tanaman dan pemakan hewan yang memakan tanaman itu juga pasti akan punah. Jadi rumusannya kan seperti itu. Dan patut digarisbawahi juga poin kedua, yaitu bahwa serangga itu adalah kelas hewan paling dominan di seluruh dunia. Dia adalah meliputi 90% dari total hewan di seluruh dunia. Jadi maksudnya, kalau misalkan baraya datang ke sebuah hutan dalam radius 1 hektar misalkan, baraya akan menemukan beberapa mamalia. Baraya mungkin akan menemukan beberapa burung, tetapi baraya di situ akan menemukan miliaran serangga. Dari mulai pucuk pohon sampai dasar tanah, itu ada semuanya seperti itu. Dan jumlah populasi dan jumlah spesies serangga itu sekarang diperkirakan antara 6 juta sampai 41 juta spesies berbeda serangga. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa taksirannya begitu luas dari 6 sampai 41 juta? Ya karena sepenuhnya itu adalah taksiran. Karena 80% serangga itu tidak teridentifikasi, bahkan lebih. Karena ada beberapa jenis serangga yang baru bisa teridentifikasi kalau kita menelitinya dalam struktur DNA terdalam. Begitu, jadi begitu kompleksnya serangga itu. Tetapi maksud saya adalah kalau 90% hewan itu adalah serangga, maka harus kita garis bawahi pula bahwa serangga itu adalah dasar bagi rantai makanan. Jadi kalau seperti itu faktanya, maka kalau si serangga itu berkurang atau punah, maka 90% makhluk hidup di dunia juga akan punah karena makanannya hilang. Kan begitu. Kalau sudah seperti itu, maka apa? Manusia bagaimanapun skenarionya pasti juga akan ikut punah. Begitu. Dan serangga juga bukan hanya berfungsi untuk dasar rantai makanan, tetapi dia juga menjadi bagian dari pengurai. Jadi kalau baraya misalkan, saya mohon maaf ya, kalau baraya misalkan meninggal atau baraya di hutan dan sebagainya, bukan hanya bakteri yang menguraikan itu, tetapi juga serangga yang membantunya. Dan serangga juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurai benda-benda organik. Nah, kalau misalkan si serangganya menjadi hilang, maka dunia ini akan penuh sekali dengan kotoran. Nah, itu adalah bagian-bagian yang harus kita garis bawahi untuk memahami tema kita kali ini, bahwa serangga itu memiliki peran yang sangat-sangat vital dalam ekosistem secara global. Tetapi yang jadi masalah adalah apa salah kita? Kenapa kita, maksudnya, apa yang kita lakukan sampai si serangga-serangga itu banyak yang berkurang atau bahkan punah? Masalahnya sangat banyak. Ada begitu banyak cara yang manusia lakukan untuk menghancurkan populasi serangga sampai ke titik terdalamnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi dua hal yang ini adalah bagian dari keseharian kita. Dan tentu saja ini adalah bagian yang kita lewatkan sehari-hari. Yang pertama, cara kita membunuh serangga besar-besaran itu adalah lampu. Jadi maksudnya apa? Jadi begini Baraya, hal yang harus kita pahami adalah bahwa dunia ini, kalau kata orang Cinanya mah, hidup dalam keseimbangan yang maha sempurna. Yang kalau keseimbangan itu bergeser sedikit saja, maka alam semesta akan hancur. Orang Cina nyebutnya kan yin dan yang gitu. Jadi maksudnya salah satu yin dan yang itu perwujudannya adalah siang dan malam. Nah, bumi itu idealnya adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Kita ketahui itu. Tetapi ketika manusia menciptakan lampu, manusia memperpanjang siang dan menyedikitkan malam, atau bahkan menghilangkan malam sama sekali. Ketika lampu itu dibuat, maka jalan-jalan menjadi terang, gedung-gedung menjadi terang, rumah-rumah menjadi terang, dan lain sebagainya. Dan dampaknya apa? Dampaknya sangat luar biasa. Dan ini tidak kita sadari kan sebenarnya. Misalkan begini, pohon itu di siang hari ketika mendapatkan cahaya matahari, dia mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Sedangkan di malam hari dia melakukan hal yang sebaliknya. Ketika si pohon itu sadar bahwa di dekat rumahnya, di dekat dirinya itu ada lampu yang memberikan penerangan sangat intens, menyerupai cahaya matahari atau mendekati cahaya matahari, maka dia mengira bahwa siang itu akan terjadi terus-terusan dan dia akan melakukan metabolisme untuk terus-terusan menghasilkan oksigen tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Itu sama sekali tidak baik, karena dengan demikian itu akan merusak keseimbangan lingkungan. Misalkan seperti itu. Atau misalkan dari lampu ini kita menyadari bahwa burung-burung banyak yang nyasar.
burung-burung selama ini ketika dia melakukan migrasi, dia melakukan navigasi dengan bantuan bintang-bintang di langit. Ketika baraya ada di perkotaan dengan lampu yang terlalu terang benderang, maka baraya tidak akan bisa melihat bintang-bintang itu karena polusi dari kota, polusi cahaya dari kota. Nah, si burung-burung juga tidak bisa melihat, dan karena itu si burung-burung itu akan tersesat, bahkan mungkin nabrak. Jadi kalau baraya sekarang mendapatkan berita bahwa burung ini banyak burung yang berjatuhan dan lain sebagainya, salah satu alasannya adalah karena si burung-burung itu tersesat karena dia tidak bisa melihat peta langit yang membimbing dia untuk sampai ke tujuan. Nah, dalam hal ini yang paling fatal tentu saja adalah serangga. Serangga itu sangat intens hubungannya dengan cahaya. Jadi kalau misalkan baraya lihat kalau ada lampu di tengah jalan tiba-tiba dikerubutin sama laron gitu kan, kenapa sih laron dekat sama lampu dan sebagainya, ada banyak teori dan hipotesis terkait dengan hal itu, tapi salah satu alasannya itu adalah karena kebingungan. Atau misalkan contoh yang lain, kunang-kunang. Sekarang kunang-kunang adalah salah satu serangga yang paling terancam punah. Kenapa seperti itu? Karena cahaya lampu di mana-mana. Ketika di malam hari dia berusaha untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kunang-kunang yang lain, kan tentu saja dengan lampu yang ada di perutnya itu. Nah, si lampu yang ada di perutnya itu tidak bisa dijadikan alat komunikasi karena banyak pesaingnya. Dia mau kawin dengan betina atau seperti itu, tapi dia melihat ada lampu motor yang mendekati, maka dia akan mengejar lampu motor itu. Kemudian nemplok di situ. Tapi kan nggak bisa melakukan reproduksi tentu saja dengan motor kan. Emang kalau kunang-kunang sama motor kawin jadinya apa, belalang tempur, kan nggak bisa seperti itu. Tapi yang jelas dia telah kehilangan betinanya dan kehilangan kehilangan kesempatan untuk melakukan proses reproduksi. Begitu itu misalkan kunang-kunang. Begitupun dengan serangga-serangga yang lain. Ada banyak sekali studi yang menyebut bahwa semakin terang satu wilayah, semakin sedikit serangga yang bisa bereproduksi di situ. Jadi serangga tidak mati, tetapi dia tidak bisa bereproduksi. Dan kita mengetahui beberapa serangga usianya hanya hitungan hari atau hitungan minggu. Sehingga ketika dia tidak bisa bereproduksi, itu sama saja dengan memunahkan mereka semua dalam waktu yang sangat dekat. Nah, lalu gimana masa kita gak bisa pasang lampu? Ya sebenarnya bisa baraya, kan yang paling penting itu adalah bukan cahayanya, tetapi polusi cahayanya. Polusi itu adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi karbon dioksida misalkan itu dianggap polusi kalau dia lebih dari ambang batasnya, kan seperti itu. Kalau tidak ya wajar, biasa-biasa aja, dan kita membutuhkan karbon dioksida. Dalam hal ini lampu pun itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Kalau misalkan ada penerangan di jalan dan remang-remang, itu sebenarnya tidak mengganggu misalkan burung-burung atau tidak mengganggu tanaman, tidak mengganggu seperti itu. Yang jadi masalah sekarang kan terang-terang. Nah, ini yang jadi masalahnya itu di mana-mana terang gitu ya. Atau misalkan kita bisa mengakali, selain dengan meredupkan lampu, kita bisa membuat si lampu itu hanya menyorot satu bagian saja gitu, tidak terang kemana-mana gitu. Nah, ini sebenarnya bisa, dan para ilmuwan juga merekomendasikan ini semua. Tetapi sayangnya tentu saja polusi cahaya ini adalah salah satu polusi yang paling sedikit disadari, dan bahkan negara pertama yang memasukkan ini ke dalam undang-undangnya tentang polusi cahaya itu adalah Ceko, dan itu baru terjadi tahun 2002. Artinya kita terlambat sadar terkait dengan hal ini. Saya nggak tahu apakah Indonesia memiliki undang-undang khas terkait dengan ini atau tidak, tapi yang jelas ini adalah salah satu proyek besar-besaran dalam merusak lingkungan yang membuat serangga punah dan mungkin juga akan meniscayakan manusia untuk punah. Dan yang kedua, cara umum yang kita gunakan untuk menghancurkan serangga-serangga itu adalah dengan pestisida, khususnya insektisida. Jadi gini baraya, ada beberapa hal yang menipu diri kita. Jadi diantaranya adalah sawah ladang. Kita melihat kalau misalkan kita melihat jauh ke depan di mana semuanya adalah hamparan ladang atau sawah yang hijau atau yang kuning, yang betapa indahnya kita menghirup udara begitu segarnya dan hal yang semacam itu. Tentu saja itu tidak benar-benar segar, tidak benar-benar indah. Kan pada kenyataannya, misalkan di Inggris saja itu ada 17.000 ton insektisida yang disebar ke seluruh area pertanian Inggris untuk setiap tahunnya. Itu artinya di dalam tanah itu ada ratusan ribu bahkan jutaan ton insektisida yang telah berakumulasi ada di sana. Itu membunuh bukan hanya serangga, tetapi juga larva-larva di dalam tanah dan mencemari aliran-aliran air irigasi sungai yang ada di daerah situ. Nah, ini dampaknya tentu saja luar biasa, dan karena itu kita mengetahui hampir setengah dari seluruh serangga di seluruh dunia telah punah gara-gara alasan yang seperti ini. Udah mah cahaya telah menghancurkan proses mereka dalam bereproduksi,
insektisida itu digunakan untuk menghancurkan kehidupan mereka. Kan kita punya kangkung, kita punya padi, dan semuanya pakai insektisida, cerot dan sebagainya. Yang kita tuju untuk dihancurkan mungkin hanya belalang, mungkin hanya ini, tetapi seluruh serangga yang ada di sana keracunan. Sebagian besar serangga pada akhirnya mati, sedangkan yang bertahan hidup itu tidak akan bisa melanjutkan kehidupan lebih baik karena mungkin cacat atau sakit. Dan ketika mereka bereproduksi, maka anak-anak mereka juga adalah anak-anak yang sakit atau bahkan mengalami mutasi genetik. Dan itu semua dilakukan oleh kita secara masif. Sawah-sawah yang indah, hutan-hutan yang subur, perkebunan dan sebagainya yang nampaknya itu adalah bagian dari proses alamiah yang sangat menyejukkan mata, sesungguhnya sudah dipenuhi oleh racun-racun yang menghancurkan hewan-hewan yang ada di sana. Sekali lagi, itu penyebabnya adalah manusia. Apakah kita menyadari hal itu? Tidak banyak orang yang sadar akan hal itu. Dan kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa dan ya remeh-temeh segala rupa. Tetapi kalau misalkan kita lanjutkan itu akan menghancurkan generasi kedua dari kita saat ini. Karena sekali lagi, di seluruh dunia setengah populasi serangga itu hilang. 70% sampai 80% lebah di seluruh dunia itu hilang. Kalau misalkan dilanjutkan, mereka semua akan punah. Dan kalau mereka punah, 90% hewan di seluruh dunia juga akan punah. Termasuk juga spesies kita yang akan berebut, berperang satu sama lain sampai semuanya punah. Dan sisa yang bertahan hidup pun akan mati gara-gara kekurangan tanaman pangan. Semoga ini bisa dipahami bersama, dan ini adalah hal-hal kecil yang saya katakan tadi, hal-hal kecil yang tidak disadari. Tetapi hal-hal yang besar itu jauh lebih banyak dan jauh lebih masif. Jadi semoga kita bisa melakukan hal yang lebih baik untuk bisa mengantisipasi masa depan agar semuanya tidak berjalan dengan sangat buruk. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.